Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu lagi dengan saya Rahmat Patansi di pembelajaran Bahasa Indonesia materi untuk kelas 12 Madrasah Aliyah dengan judul Memformulasikan Unsur Kebahasaan Surat Lamaran Pekerjaan. Guru hebat, negara kuat. Jadi sebelum kita lanjut pada materi kita kali ini, saya menginginkan kalian untuk berdoa terlebih dahulu. Jadi silakan adik-adik berdoa terlebih dahulu. Terima kasih. Lanjut ya. Semoga kita selalu sehat dan selalu terlindung dalam segala macam mara bahaya, terutama dari wabah virus corona yang sedang melanda negeri kita. Dan juga jangan lupa di setiap aktivitas yang Anda lakukan, gunakan masker dan cucilah tangan Anda jika Anda berpergian keluar rumah dan selesai mengerjakan sesuatu. Dan tetap patuhi protokol kesehatan yang telah diterapkan oleh pihak pemerintah. Paham ya? Lanjut ya. Jadi pada bagian ini masih sama ya, masih sambungan dari surat lamaran pekerjaan yang lalu, pertemuan kita yang pertama. Jadi, memformulasikan unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan ya. Artinya memformulasikan ini, kita harus melakukan sesuatu hal, atau kita harus memberikan sebuah pernyataan secara ringkas dan tepat ya. Kenapa demikian? Karena surat lamaran itu kan hanya pendek. Nah, alangkah baiknya surat lamaran yang akan kita tulis itu hanya menjadi satu lembar saja, tidak terbagi menjadi 2 lembar. Seperti yang saya sudah berikan contoh pada pertemuan yang lalu kemarin ya. Surat lamaran yang saya tulis secara pribadi. Jadi usahakan yang Anda tulis itu rapi. Tulisan Anda tidak ke sana kemari, artinya tersusunlah dengan baik lah. Walaupun miring, tapi tulisan itu, baris pertulisan itu usahakan rapi. Paham ya? Dan usahakan juga hanya 1 lembar, jangan lebih dari 1 lembar. Paham ya? Jadi pada bagian ini kita akan mencermat unsur kebahasaan surat lamaran. Pada pertemuan yang lalu saya sudah memberikan penjelasan tentang kebahasaan dari surat lamaran pekerjaan. Bab ini kita lanjutkan untuk membahas lebih dalam ya. Setelah mencermati surat lamaran pekerjaan, dapatkah kamu melihat bahasa yang digunakan? Adakah ketentuan-ketentuan yang harus kamu perhatikan? Ya, pada intinya saja, surat lamaran pekerjaan dalam kebahasaannya kita harus menggunakan bahasa yang baik dan benar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang telah diterapkan ataupun yang telah disepakati oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kita jangan menulis asal-asalan dan jangan kita menulis sebuah kalimat atau sebuah kata yang tidak baku dalam surat lamaran pekerjaan. Paham ya? Silakan dibaca ya. Yang pertama, menggunakan bentuk surat yang standar. Jadi bentuk surat yang standar itu contohnya seperti yang saya berikan contoh kepada Anda tentang surat lamaran. Tentang surat lamaran ya. Bukan surat resmi ya. Surat resmi lain lagi. Tentang surat lamaran. Menggunakan bentuk standar. Jadi sebenarnya standarnya sesuai dengan apa yang diminta oleh instansi atau perusahaan yang akan Anda lamar. Itu standarnya ya. Jika seperti yang saya katakan sebelumnya, jika mereka menggunakan standar atau format tertentu, ikutilah format yang mereka minta. Anda jangan mengambil format yang lain. Ikutilah format yang mereka minta. Paham ya? Menggunakan bahasa yang baik dan benar. Jadi kita harus menggunakan bahasa yang baik dan benar sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa Indonesia. Menggunakan kata-kata yang sopan. Sopan di sini artinya bukan sesuatu yang kasar ya. Baik itu sopan maksudnya seperti ini ya. Mungkin sebagian orang ucapan kita sudah dianggap
tulisan kita sudah dianggap sopan. Tapi ada beberapa orang yang menganggap tulisan kita itu tidak sopan. Nah, alangkah baiknya kita mengikuti panduan standarnya. Paham ya? Jika kita ingin menyebutkan nama seperti wali kota Kota Mobagu ya, kita menyebutkan nama wali kota Kota Mobagu. Jika kita ingin menyebutkan nama beliau, maka kita harus mengikuti dengan penghormatan kata. Jadi kita harus menambah Ibu wali kota Kota Mobagu, dan gelarnya juga harus diikuti. Setelah itu gelar dari wali kota, saya lupa kalau gelarnya apa. Dan nama beliau Tatong Bara. Ini contoh ya, contoh untuk Bupati Bola Mongondo Selatan ya. Seperti yang surat lamaran yang saya sudah tulis, saya berikan contoh kepada Anda. Karena waktu itu bupatinya Pak Herson Mayulu, jadi kita Bapak Bupati Bola Mongondo Selatan Herson Mayulu, dan gelarnya diikuti. Haji Herson Mayulu, dan gelarnya diikuti juga ya. Entah itu SPD, MPD, atau SE, SH. Sedemikian ya, kita harus melakukan sebuah penghormatan terhadap nama yang akan kita tuju. Kalau tidak mengikuti nama tidak apa-apa, jadi kita hanya jangan nulis kepada yang terhormat Bupati Bola Mongondo Selatan atau Wali Kota Kota Mobagu. Jadi harus diikut sertakan Bapak atau Ibu ya. Seperti Kota Mobagu, kepada yang terhormat Ibu Wali Kota Kota Mobagu di Kota Mobagu. Jangan di tempat ya. Jangan di tempat juga bisa, tapi alangkah lebih baiknya di Kota Mobagu. Paham ya? Menggunakan kata atau pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Jadi kata yang kita harus gunakan adalah kata yang sedemikian pendek, ringkas, dan jelasnya, agar tidak terjadi kebosanan membaca dari surat lamaran kita tulis. Karena surat lamaran itu sesuatu yang hanya sangat-sangat singkat ya. Jangan terlalu panjang lebar. Seperti yang saya berikan contoh ya, tulislah seperti itu. Tulisan bersih, mudah dibaca, dan sesuai dengan kaidah ejaan. Yang keenam, melengkapi bagian-bagian surat dengan norma bahasa surat seperti penulisan unsur, hal, tempat, tanggal, alamat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, dan tanda tangan dan nama terang. Artinya nama si nulis surat lamaran tersebut. Surat lamaran pekerjaan dapat ditulis berdasarkan sumber informasi di media massa, informasi dari seseorang, pengumuman, permintaan, atau instansi. Informasi tersebut itu biasa kita dapatkan dari ini ya. Ini contohnya juga. Jadi sesuai dengan sistematika yang mereka minta ya. Nah, karena ini masih pada tahun 2015, belum ada pembaruan. Jadi untuk penulisan surat lamarannya masih yang terhormat itu masih terletak sebelah kiri ya. Ini seperti ini ya, masih terletak pada sebelah kiri. Sebelum ada pembaruan dalam penulisan surat lamaran pekerjaan
dari bahasa Indonesia. Tapi setelah diperbarui, yang terhormat itu terletak pada bagian kanan seperti yang saya berikan contoh pada sebelumnya. Surat itu adalah panduan surat lamaran terbaru. Jadi jika Anda ingin membuat surat lamaran pekerjaan, silakan ikutilah format penulisan yang saya berikan contoh kepada Anda untuk pertemuan sebelumnya. Paham ya? Ini contohnya, di sini kita membandingkan unsur kebahasaannya, tapi karena saya sudah memberikan tugas kepada Anda dan saya sudah menjelaskan kepada Anda pertemuan yang lalu dan hari ini, sekarang ini pertemuan yang kedua, saya harap Anda mengerti dan memahami. Jika ada yang tidak dimengerti dan dipahami, silakan ditanyakan. Lihat ya, ini ya, untuk format yang lalu, format yang lama ini ya, format yang lama materai itu tanda tangannya harus di atas materai seperti ini ya. Tetapi untuk perbaharuannya, materai tanda tangan dari penulis sudah tidak lagi di atas materai, tapi harus dikenakan di materai. Jadi materainya diletakkan di sebelah kiri dan tanda tangannya harus kena minimal lah satu huruf ataupun sebagian kecil dari tanda tangan tersebut. Itu sudah menandakan bahwa itu adalah sah. Paham ya? Nah, dari kedua penjelasan ini, dan insya Allah kita akan bahas lebih lanjut juga mengenai menyajikan simpulan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan. Dari kedua hal tersebut, semoga kalian sudah mengerti dan memahami tentang surat lamaran pekerjaan. Saya juga sudah memberikan contoh kepada Anda. Jika ada hal yang tidak dimengerti dan dipahami, silakan ditanyakan ke saya. Alangkah lebih baiknya untuk siswa saya, silakan bertemu secara langsung agar kita bisa saling berbincang ya. Tapi dengan mematuhi protokol kesehatan yang ada. Dan kita harus tetap menjaga jarak. Paham ya? Jadi secara umum surat lamaran itu adalah surat yang kita tulis sendiri untuk mengajukan sebuah permintaan kepada instansi tertentu agar kita dapat diterima pada instansi tersebut. Dan penulisannya juga menggunakan bahasa yang sesuai dengan bahasa yang telah diterapkan oleh bahasa Indonesia. Bahasa yang lebih baiknya seperti yang contoh yang saya sudah berikan kepada Anda. Surat lamarannya ya. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kalian. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.